saya Rizky Amalia Hernisa sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang metode pembelajaran matematika anak usia dini. Jadi, pengertian metode pembelajaran adalah cara guru untuk menyajikan materi pembelajaran dan permainan dengan memperhatikan situasi pembelajaran dan permainan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini kita masuk pada klasifikasi metode pembelajaran matematika anak usia dini. Klasifikasi metode pembelajaran matematika anak usia dini ada 6. Yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita biasanya banyak digunakan di PAUD. Metode bercerita merupakan salah satu metode yang membawa pengalaman belajar anak dengan menceritakan cerita kepada anak secara lisan. Nah, dengan metode belajar ini, guru harus bisa menyampaikan pembelajaran matematika dengan strategi yang tepat, seperti menggunakan media. Nah, contohnya media boneka jari. Pada media boneka jari, anak bisa menyampaikan pembelajaran matematika dengan cara menghitung pemeran cerita atau dengan menggunakan audio visual. Dengan menggunakan audio visual, anak juga bisa belajar berhitung dari video yang ditayangkan. Di ceritanya mungkin ada berhitungnya. Di situ juga ada angka-angka, mengenalkan angka-angka. Jadi seperti itu cara menggunakan metode bercerita untuk menyampaikan pembelajaran matematika. Nah, yang kedua yaitu metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap berarti saling berkomunikasi, baik perasaan dan pikiran secara verbal. Metode bercakap-cakap biasanya sering digunakan untuk merangsang berpikir anak. Nah, seperti halnya dalam pembelajaran matematika, dengan menggunakan metode bercakap-cakap, guru bisa memperkenalkan konsep angka 1 sampai 10 atau juga bisa memperkenalkan bentuk, warna dan lain sebagainya, sehingga di situ akan timbul, anak akan secara tidak langsung bertanya kepada guru sehingga menimbulkan percakapan seperti itu. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang pertama kali digunakan oleh guru untuk memasukkan informasi baru kepada anak. Metode demonstrasi ini biasanya dilakukan secara rutin. Dalam metode ini, anak berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan mengamati segala sesuatu, kemudian terlibat dalam kegiatan tersebut. Metode demonstrasi seperti dalam penyampaian materi ketika yang pertama, membuat garis lengkung membentuk balon di papan, kemudian menulis angka 2 di sampingnya. Nah, yang kedua, guru menempelkan kertas origami yang satu buah berbentuk bulat dan dua buah berbentuk segitiga dan yang 3 buah berbentuk persegi. Lalu ditempelkan di papan dan menulis bilangannya di samping kertas origami. Nah, selanjutnya yaitu guru mendemonstrasikan cara menambahkan titik-titik pada huruf O atau angka 1. Kemudian guru menjelaskan bentuk geometri seperti lingkaran dan lain sebagainya. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh presentator yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Belia Faemia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi pertama, yaitu metode pengenalan matematika pada anak usia dini. Nomor 4, metode pemberian tugas. Pemberian tugas merupakan kegiatan yang kemungkinan anak untuk mengembangkan kemampuan bahasa, kemampuan mendengar dan menangkap
arti dan kemampuan kognitif. Metode pemberian tugas merangsang anak untuk aktif belajar, baik secara efektif, kognitif, dan psikomotorik. Contoh dari metode pemberian tugas yaitu menugaskan anak untuk berhitung dari belakang sampai belakang pada baris berbaris. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah pembelajaran yang memberi kesempatan pada anak untuk melakukan percobaan sendiri tentang proses yang dimaksud. Menciptakan sesuatu bentuk. Metode eksperimen merupakan pembaruan tanpa mengubah fungsi yang telah ada. Misalnya, bila meniup balon dan bila warna dicampur, itu akan dapat berubah-ubah. Yang keenam, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pembelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan kepada siswanya dan siswanya menjawab. Metode tanya jawab yaitu guru menyampaikan pertanyaan dan murid akan menjawab, atau sebaliknya, murid menjawab dan guru akan menjelaskan dan memberi jawaban, kemudian dibuat kesimpulan-kesimpulan. Yang B, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam kegiatan belajar yang tujuannya adalah memberikan rangsangan kepada siswa agar aktif dalam proses belajar. Media pembelajaran pada anak usia dini pada umumnya berupa alat-alat permainan yang prinsipnya sebagai media belajar yang berguna untuk memudahkan anak belajar memahami suatu yang sulit dan sederhana dan menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Makasih, akan dilanjutkan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasyifatul Husna, NIM-T 2018-5057, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan saya adalah presentator yang terakhir. Di sini saya akan membahas tentang pengertian media pembelajaran, di mana saya akan menjelaskan ada beberapa media. Ada 4 media, yaitu media visual, media audio visual, dan yang terakhir yaitu media lingkungan. Yang pertama yaitu media visual, di mana media visual itu media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan. Jenis media visual lebih sering digunakan dalam kegiatan proses belajar untuk membantu menyampaikan isi dari tema pembelajaran tersebut. Jadi media visual itu bisa dicontohkan seperti gambar atau pamflet. Dan media visual sendiri itu memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama media proyeksi dan media non proyeksi. Selanjutnya yaitu media audio, di mana media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera. Jadi media audio ini seperti musik atau media yang bisa didengar. Media audio mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian, juga kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Yang ketiga yaitu ada media audiovisual, di mana media tersebut kombinasi dari media audio dan media visual, yaitu bisa dicontohkan dalam bentuk video. Jadi media audiovisual itu contohnya yaitu video, di mana di situ ada audionya, juga ada media visualnya. Contoh lainnya itu seperti slide atau PPT. Dan yang terakhir yaitu media lingkungan sekitar. Media tersebut media yang digunakan guru dan siswa untuk mempelajari keadaan nyata di luar kelas dengan cara menghadapkan siswa kepada lingkungan sekitar atau lingkungan yang aktual untuk dipelajari dan diamati dalam hubungan dengan proses belajar mengajar anak tersebut.
penggunaan media lingkungan sekitar itu jauh lebih bermakna karena siswa secara langsung dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. Jadi siswa kayak mempraktekkan dengan nyata dalam bentuk media lingkungan sekitar tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.